Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kita malam ini, cukupkah nafkah hanya uang? Cukupkah nafkah hanya uang? Pembahasan yang pertama, makna nafkah. Nafkah itu diambil dari 3 huruf. Biasanya, lazimnya dalam bahasa Arab itu diambil dari 3 huruf. Sujud, sajada. Makan, akala. Minum, syariba. Hadir, hadara. Nafkah, nafaqa. Nafaq itu artinya tunnel, terowongan. Makanya kalau kita di Saudi Arabia itu gunung-gunung itu kan dilobangi, itu ada tertulis di atas tunnel atau nafaq. Kenapa nafkah itu satu akar kata dengan terowongan? Karena terowongan itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Begitu juga dengan nafkah itu, ada income, ada input, ada output, ada duit masuk, ada duit keluar. Jadi kalau disebut dia nafkah, masih satu akar kata dengan infak. Infak itu memang uang, materi, ngasih makan, nasi gandum, kurma, ngasih minum susu, teh manis, kopi, madu, yang berbau materi. Apakah itu dalam bentuk uang zaman Nabi, duitnya dinar, duit emas, dirham, duit perak, itu disebut dengan nafkah. Jadi memang yang namanya nafkah itu duit atau benda atau materi. Jadi kalau pertanyaannya cukupkah nafkah itu hanya uang? Ya, nafkah itu memang uang. Adapun istilah nafkah batin itu orang Indonesia yang buat. Perhatian, pendidikan itu tidak masuk dalam kategori nafkah. Jadi saya mau menjelaskan supaya makanan, pakaian, tempat tinggal. Rizquhunna au kiswatuhunna. Rizquhunna makan, kiswatuhunna pakaian, dan termasuk sakan, tempat tinggal. Yang ini bisa dipenuhi dengan uang. Uang dinar, emas, uang perak, dirham. Sekarang ini tidak lagi pakai dinar dirham, tapi pakai rupiah, pakai dolar. Jadi kalau ada orang bertanya, suamimu sudah ngasih nafkah? Jadi yang dimaksud nafkah itu adalah nafkah makan, nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal, nafkah belanja. Itu yang dimaksud dengan nafkah. Oke, kita dudukkan dulu masalahnya. Nah, apakah cukup hanya memberi nafkah saja? Apakah cukup hanya memberi materi saja? Baru masuk yang kedua, surat An-Nisa ayat 19. Pembahasan kedua, surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Terjemahan bahasa Indonesianya, pergaulilah mereka, maksudnya istrimu, bil ma'ruf, dengan baik. An-Nisa ayat 19. Sekarang kita baca tafsirnya. Menurut Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir populer karena tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang paling bersih, tidak ada Israiliyatnya. Tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir bil ma'thur, yang tafsirnya itu penjelasannya ayat dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis, ayat dijelaskan dengan pendapat
sahabat, ayat dijelaskan dengan pendapat tabi'in. Jadi dia termasuk kategori tafsir bil ma'thur, tafsir yang penjelasannya itu berdasarkan dari athar atau peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Apa makna wa ashiruhunna bil ma'ruf? Maknanya adalah thayyibu aqwalakum, ngomongnya baik. Jadi tidak ada terkait dengan duit, ngomongnya baik, tidak kasar, tidak keras. Ada ngomong lembut tapi kasar, nyelekit, menyinggung perasaan. Ada orang ngomongnya intonasi suaranya tinggi sehingga takut orang, emosional. Jadi makna thayyibu, suaranya tidak melengking, cukup sesuai kebutuhan telinga, dan omongannya baik, tidak sumpah serapah, tidak laknat, tidak kebun binatang. Makna yang kedua, wahassinu af'alakum, perbaiki perbuatan. Jadi ada lisan, ada perbuatan. Perbuatan itu sikap, af'al, perbuatan. Lalu kemudian maknanya yang ketiga, wahayatikum, hayat adalah bagaimana bawaan, bentuk. Ada orang bentuknya itu petantang petenteng. Dari bentuknya aja kita udah nggak srek kita ini bentuk. Ngomong nggak nengok muka orang, lain yang disalam, lain yang dilihat, pandangan sinis, tangan masuk ke dalam kantong, muka. Itu hayat namanya. Jadi tiga yang mesti diperbaiki. Gestur, bahasa tubuh, body language. Yang pertama adalah omongan, yang kedua adalah tindakan, yang ketiga adalah gestur, bahasa tubuh. Ya, tapi saya kan tidak semampu kamu, bihasabi qudratikum. Makanya ujung ayatnya disebut dengan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu sesuai dengan kadar kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kamu suka tiga itu dari istrimu. Kamu suka istrimu ngomong baik, kamu suka istrimu bersikap baik, kamu suka bentuk gestur tubuhnya baik. Sebagaimana kamu mau seperti itu, maka kamu juga berbuat yang sama. Kalau ngomong dia kasar, nyinggung perasaan kita nggak enak, maka begitu juga yang dia rasakan ketika kita melakukan perbuatan yang sama. Jangan singgung perasaannya, jangan usik-usik yang dia tidak suka. Walaupun kelihatannya bercanda, tapi kalau sering-sering menyakiti hati dan perasaannya. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sensitif, halus perasaan. Jadi kita ini pandai-pandai merasa, bukan merasa pandai. Pandai-pandai jaga perasaan, bukan merasa sudah pandai. Begitu yang diajarkan Islam. Faf'al anta biha mithlahu, maka kamu melakukan perbuatan yang sama seperti yang engkau inginkan dari istrimu. Lakukanlah perbuatan yang sama seperti yang kau inginkan dari istrimu. Kalau kau ingin istrimu lembut, kau bersikap lembut. Kalau kau ingin istrimu itu gestur tubuhnya tidak petantang petenteng, kau juga melakukan perbuatan yang sama. Kalau kau ingin perbuatannya tidak mengecewakanmu, menyakiti hatimu, menyinggung keluargamu, ayahmu, ibumu, maka
kamu juga mesti melakukan perbuatan yang sama. Oke, berikutnya hadis pembahasan yang ketiga. Fa'addabahunna, tentang mendidik anak. Nabi mengatakan fa'addabahunna, diambil dari kata adab. Adab itu diambil dari kata ma'dubah, artinya jamuan makan. Ini anak ini kurang beradab ini, itu diambil dari kata jamuan makan. Apa hubungan adab dengan jamuan makan? Di depan jamuan makanlah keluar sifat asli orang. Kalau mau nengok orang, tengok di saat jamuan makan. Tangannya ke sana, mulutnya berbunyi macam sapi, makan terburu-buru. Itu makanya ada adab-adab makan. Adab itu diambil dari kata ma'dubah, hidangan makan. Saya waktu ke Sydney, Melbourne, Australia, kata kawan saya, Mat, nanti kalau satu meja sama bule makan, mulutnya jangan bunyi. Bagus kawan saya ini menasihati saya supaya saya jangan malu. Saya tidak tersinggung karena itu saking dekatnya, saking akrabnya. Makan jangan bunyi. Kami dari kecil diajarkan, kalau bahasa Melayunya, kalau bahasa kampung kami, makan jangan mencopak. Mencopak itu. Dulu kalau makan berbunyi itu kata mak, sapi. Kalau makan jangan macam sapi. Makan itu jangan mencopak. Nah, jadi waktu kawan ngasih tahu begitu, dalam hati saya, ini nasihat waktu kami kecil dulu. Jadi ternyata bule-bule orang barat itu pun, kalau mau melihat bagaimana orang punya peradaban, lihat bagaimana meja makannya, lihat bagaimana cara makannya. Ada garpu kecil, ada garpu besar, ada sendok kecil, ada sendok besar. Garpu kecil untuk ngambil buah, garpu besar untuk menahan makanan waktu dipotong, sendok kecil untuk dessert, untuk manisan, sendok besar untuk makan. Saya perhatikan itu kalau di Malaysia, di Brunei, saya perhatikan susunannya itu. Ada piring kecil, ada piring besar. Nah, di pondok pun saya ajarkan tuh ke santri. Ini lantai. Lantai ini ditutup dengan karpet. Setelah ditutup dengan karpet, kasih kain putih di atas. Setelah kasih kain putih, baru letakkan nasi. Baru dikeliling nasi ini ikan, ayam, gulai, sayur, buah, cuci tangan. Baru lap sufrah atau tisu. Duduk. Nanti udah selesai makan, baru masuk teh manis sama kue. Begitu. Kalau orang Melayu, pongat pisang, pengat, itu kolak. Nah, jadi memang di saat, nah anak-anak ini dididik fa'addabahunna, didik beradab dia. Karena orang primitif nggak tahu itu. Sekarang lagi viral video orang di Afrika mengambil monyet, dibakarnya monyet itu, berebut makan kepala monyet panas-panas. Jadi cara melihat orang beradab waktu makan, bagaimana adabnya. Makanya Islam ini mengajarkan adab makan. Mengambil ya gulam kul mimma yali, ambillah yang dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Pakai tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Samillah, sebut nama Allah. Berhenti sebelum kenyang. Lalu kemudian diajarkan banyak mengunyah. Ternyata mengunyah itu kalau banyak
itu memberikan efek perut merasa kenyang. Kalau otak kita mengatakan kenyang, kita tak makan banyak. Sekarang banyak orang takut makan banyak. Beda sama kecil dulu, kita disuruh makan nasi. Habis makan lontong pun masih makan nasi. Makan mie pun pakai makan nasi. Tiba-tiba udah tua dilarang makan nasi, itu kan membunuh itu. Maka saya bilang sama ustazah, anak kita ini, Sami ini, tak usah kasih makan nasi. Karena tadi pagi dia makan buah terus, bagus itu. Karena kalau dikasih dia makan nasi, nanti dia kena, udah besar, na'udzubillah, kena gula, kolesterol. Baru disuruh berhenti makan nasi. Kita ini berat berhenti makan nasi, ya karena dari kecil makan nasi. Tak boleh banyak makan ikan, takut cacingan. Padahal itu kan pesan Belanda itu. Bagus makan ikan. Nah, jadi fa'addabahunna, bagaimana anak ini, istri ini dididik dengan adab. Kita, saya lah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya kalau udah tertawan karena adab orang, memang susah kita untuk membalasnya. Kalau orang kasar sama kita, enak kita membalasnya, kita bisa lebih kasar. Kalau ada orang cakapnya tinggi, enak kita membalasnya, suara kita bisa lebih melengking. Tapi kalau udah ketemu sama orang beradab, susah kita membalasnya, karena kita belum tentu bisa lebih beradab dari dia. Itulah yang saya rasakan. Jadi memang adab inilah yang paling penting dari semuanya. Bagaimana kita bisa beradab dengan anak, dengan istri. Sekarang ini adab ini sudah tak ada lagi. Orang kita menyebutnya sopan santun, tata krama, budi bahasa, tepos liro. Dan memang kita ini, orang Nusantara ini memang beradab. Ada adab-adab akhlak, budi pekerti yang tidak ada di daerah lain. Aceh, turun ke bawah Melayu, kemudian saudara-saudara kita dari Batak, Mandailing, Karo, kemudian Melayu Palembang, Bengkulu, Lampung, Jambi, Kepulauan Riau, masuk ke Banten, kemudian orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, kemudian ada orang Dayak di Kalimantan, ada saudara kita dari Banjar. Itu punya adat-adat istiadat yang disebut dengan the local wisdom, hikmah yang diwarisi dari nenek moyang. Nyebrang ke Sulawesi ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar, lalu kemudian pergi pula kita ke Tidore, Ternate di timur sampai ke Papua. Itu punya adat-adat istiadat yang luar biasa. Itu ketahuannya dari cara mereka menerima tamu, cara mereka ngomong, sopan santunnya, budi bahasanya. Nah, inilah yang dijaga dengan baik. Jadi tidak semuanya materi. Fa'addabahunna, beradab. Yang keempat, wa ahsana ilaihinna, ihsan. Iman, Islam naik dikit, iman naik lagi, ihsan. Nah, bagaimana kita bersikap ihsan? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua disuruh ihsan. Nah, ini hadis ini kepada anak disuruhnya ihsan, kepada istri juga disuruh kita bersikap ihsan. Ihsan itu kalau orang baik kita baik, itu belum ihsan. Tapi kalau orang kurang baik bisa kita balas lebih baik, nah itu ihsan. Itu disebut dengan ihsan. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsan, kepada guru ihsan, kepada kiai ihsan. Jadi yang kita rasakan, yang kita lihat, itu sebenarnya kita diajarkan untuk bersikap ihsan.
Berikutnya yang kelima, rahimallahum ra'an, Allah merahmati seorang suami, ayqadha ahlahu, yang membangunkan, ayqadha membangunkan, ahlahu istrinya. Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang kelima adalah tidak selamanya materi. Saya sudah belikan pakaian, saya sudah belikan rumah, saya sudah belikan cincin, tapi ada yang belum. Mengajaknya sholat, mengajarkan baca Quran. Karena kalau sudah membangunkan dia sholat, membangunkan sholat berarti kan tidak hanya sekedar membangunkan sholat, mengajarkan sholat. Sholat itu tidak sah kalau tidak Fatihahnya betul, berarti mengajarkan Al-Fatihah. Rukun sholat, syarat sholat, wajib sholat, sunat sholat, tumakninah. Itu memang kepala rumah tangga itu. Jadi bukan sekedar makna satu teks dari Nabi itu tidak dipahami hanya membangunkan, enggak. Membangunkan orang untuk sholat, cara sholat. Sholat tidak sah kalau tidak berwudu. Wudunya, rukun wudunya, sunat wudunya. Wudu enggak bisa, tayamum bagaimana? Kemudian rukun sholat yang 13 menurut mazhab Syafi'i yang membatalkan sholat. Sholat tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Kalau gitu ngajarkan Al-Fatihah. Baca Fatihah ada idghamnya, ada gunnahnya. Oh, saya nggak sanggup Pak Ustaz, saya sibuk. Datangkan guru ngaji. Bawa anak ke tempat ngaji. Atau guru ngajinya datangkan ke rumah. Nah itu, jadi bukan hanya sekedar nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah adalah materi, tapi lebih kompleks, lebih utuh lagi. Jadi kekacauan yang terjadi hari ini, ya udah, yang penting udah saya kasih duit, cukuplah itu, udah nggak bisa. Karena manusia ini terdiri dari dua unsur. Satu unsur fisik, badan, zahir. Ada lagi yang bersifat batin. Yang batin ini, yang zahir ya dikasih zahir. Misalnya haus ini kan zahir nih. Ya dikasih zahir, kasih minum. Lapar ini juga zahir. Makanya dikasih nasi itu zahir, kelihatan, materi, benda. Tapi ada yang tidak, sifatnya zahir. Sabar, ridho, qanaah, lemah lembut, sopan santun, budi bahasa, itu tidak zahir. Itu adalah sesuatu yang sifatnya batin, spiritual. Nah, maka istri juga mesti diajarkan demikian. Anak dan istri tentu saja timbal balik, tidak hanya suami saja, tapi juga balik istri juga kepada suami. Karena hubungan ini al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya kalau kita lagi capek, lagi lelah, lagi emosi, ya kita tenangkan diri kita. Saya juga manusia, saya tenangkan diri saya. Mungkin saya menghindar dulu karena saya takut. Karena kalau kita sudah emosional, terjadilah apa yang terjadi, memperbaikinya susah. Kaca kalau dia udah pecah, dilem pun lagi nampak juga retaknya. Dan kaca kalau udah pernah pecah, dia mudah pecah lagi. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir baik-baik. Setelah itu barulah kita ambil keputusan. Ya, jadi memang diperlukan tidak hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, tapi juga kecerdasan emosional. Emosional itu cinta, marah, benci, rindu, susah,
senang, emosional, dijaga ritmenya. Dan yang paling mengerti tentang emosi kita ya diri kita sendiri, mengenali diri sendiri. Saya ini orangnya nggak tahan lapar, siap mati, nggak siap lapar. Nah, berarti jangan sampai lapar. Bilang sama istri, aku kalau lapar akalku hilang 30%. Jadi tolong jangan sampai aku lapar. Kalau aku lapar, kecil nampakku kau. Jadi dia tahu. Sehingga sebelum lapar, udah disiapkannya nasi. Dan disiapkannya. Si istri pun ngomong juga, aku nggak bisa. Karena anak ini yang satu ku gendong, yang satu ku pegang. Kau pun tidak menyiapkan pembantu asisten rumah tangga. Kau mesti sadar juga, aku ini bukan karyawan. Nah, jadi kalau yang satu mempertahankan aku mesti ada nasi jam segini, yang satu mengatakan nggak bisa, akhirnya ditinjunya kepala bininya karena kopi lupa ngasih gula. Itu kalau sudah ditinju kepalanya, gimana mau baik lagi? Nggak terbayang saya itu kalau udah sempat ditinju kepalanya, lalu kemudian besok dipeluknya lagi, kaulah sayang. Nggak terbayang saya itu macam mana mau meninju kepala orang udah jadi samsak besok. Nah, jadi sebelum terjadi itulah pikir baik-baik, dipikir baik-baik. Makanya dikasih dengan akal. Akal itu artinya akal. Akal itu mentali dia, mengikat hawa nafsu. Hawa nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu amaratum bisu. Diikat dia dengan tali tadi. Allah kasih tali akal. Makanya kalau binatang diikat pakai tali, kalau manusia diikat pakai cakap, pakai omongan. Omongan itu mengikat. Jangan kau berzina, jangan kau selingkuh, jangan kau mencuri, jangan kau berkhianat. Jadi diikat dengan kata-kata. Nah, jadi kalau orang sudah tak bisa diikat dengan kata-kata, ya terpaksa lah diikat dia pakai tali. Berarti level dia udah turun dari kata-kata ke tali. Makanya banyak orang diikat pakai tali. Coba tengok, dipasung kalau zaman dulu, ikat pakai tali. Kenapa? Karena udah tak mempan lagi cakap sama dia. Nah ini. Nah, jadi tidak hanya, tapi jangan juga dibalik. Yang penting lembut, sopan, nggak ngasih belanja. Itu nggak bisa juga. Mengamuk juga orang kalau nggak dikasih belanja. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih duit, ya sesuai dengan kemampuan kita. Itulah pentingnya ta'aruf itu. Waktu ta'aruf itu bukan hanya cerita suka makan apa, bukan itu substansinya. Mau dikasih belanja berapa, sabar enggak? Anak orang kaya dia. Kata pesan sahabat saya dulu, Ustadz Johar Arifin, kalau bisa jangan sampai garam kita tak terasanya karena dia air laut katanya. Air laut itu kan kalau kita kasih garam nggak terasanya garam kita. Apa maksudnya? Iya kan dia anak orang kaya, belanjanya dikasih orang tuanya 10 juta, lalu kita ngasih 1 juta, kan nggak terasanya. Itu dari awal sudah dibicarakan. Aku ini tidak sekaya bapakmu, kemampuanku cuma ngasih 1 juta, karena gajiku 2 juta, aku 1 juta, dia 1 juta. Nah, jadi dia faham duluan. Nggak bisa kita paksa dia susah. Kau mesti susah macam aku, ya nggak bisa. Siapa mau susah? Yang bisa itu adalah memahamkan orang lain. Nggak bisa menyatukan dua orang. Orang yang berbeda mau disatukan nggak bisa. Yang bisa itu adalah memahamkan orang untuk bisa bersatu. Tentu ya ada kurang lebihnya. Ini lebih, ini kurang, ini sedang, ini kecil. Kenapa dibuat ada lebih kurang itu? Ya supaya dia bisa bersama. Bisa bersama itu kan ada lebih kurang. Kalau berlebih semua nggak bisa bersama. Dia bisa bersama-sama, ini kan ada lebih kurang. Ada yang lebih, ada yang kurang. Maka bisa bersama. Makanya
Ya, kami ini ada kurang lebihnya Pak Ustadz. Iyalah, ada yang lebih, ada yang kurang. Yang kurang melengkapi yang lebih melengkapi yang kurang. Lalu dia bisa bersama. Kesimpulannya bahwa tidak hanya materi, tapi juga non materi. Karena memang manusia ini terdiri dari jiwa, raga, zohir, batin, jasad, roh, spiritual, material. Jadi dalam peradaban apapun yang namanya dua-dua itu tetap ada. Jadi kalau ada orang hanya zohirnya saja, materinya saja, berarti dia tidak memahami dengan baik. Itu pengantar dialog kita malam ini. Sampai jam 20.40 saya serahkan ke Bang Alvin untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.